Awas perang Iran versus Israel. Warga Indonesia dipulangkan dari Israel. Kementerian Luar Negeri Kemlu mengimbau warga negara Indonesia WNA di wilayah Iran, Israel, dan Palestina untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi terjadinya eskalasi keamanan buntut konflik di wilayah Timur Tengah. Bagi WNA yang belum melakukan lapor diri, agar segera menghubungi perwakilan RI terdekat atau melakukan lapor diri secara online di peduliunikemlu.go.id. sebagaimana tertulis di laman resmi kemlu.go.id pada Minggu. Selain itu, bagi WNA yang memiliki rencana untuk melakukan perjalanan ke Israel atau Iran, sekiranya tidak mendesak, diimbau untuk menunda perjalanan. Kemlu pun menyarankan WNA untuk segera menghubungi nomor hotline perwakilan RI terdekat jika menghadapi situasi darurat. Sebagaimana diketahui, Kor Garda Revolusi Iran meluncurkan belasan serangan drone dan misil ke wilayah Israel Sabtu. Serangan ini meningkatkan ketegangan antara kedua negara dengan ISIS yang telah bersumpah mendukung Israel. Adapun, militer Israel mengatakan lebih dari 100 drone memasuki teritori mereka dari Iran. Media Israel, Channel 12, mengungkapkan beberapa serangan diluncurkan dari Syria dan Jordan. Kantor berita Iran mengutip sebuah sumber yang mengatakan militernya juga telah meluncurkan gelombang pertama rudal balistik terhadap Israel. Iran telah bersumpah akan melakukan pembalasan atas apa yang mereka sebut sebagai serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus pada tanggal 1 April yang menewaskan 7 petugas Garda Revolusi, termasuk 2 komandan senior, dan mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan hukuman atas kejahatan Israel. Israel tidak membenarkan atau membantah bertanggung jawab atas serangan konsulat tersebut. Dikutip dari Reuters, Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang pada hari Jumat memperingatkan Iran agar tidak menyerang Israel telah berjanji untuk mendukung Israel melawan Iran. Perang Gaza antara Israel dan Hamas yang kini memasuki bulan ke-7 telah meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut, menyebar ke garis depan dengan Lebanon dan Suriah, dan memicu serangan jarak jauh ke sasaran-sasaran Israel dari jauh seperti Yaman dan Irak. Bentrokan tersebut kini mengancam untuk berubah menjadi konflik terbuka langsung, yang mempertemukan Iran dan sekutu regionalnya melawan Israel dan pendukung utamanya, Amerika Serikat, dan kekuatan regional Mesir tengah menahan diri sepenuhnya. Pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat dan Inggris terlibat dalam penembakan jatuh beberapa drone tujuan Israel di wilayah perbatasan Irak-Suriah, Channel 12 melaporkan. Ini adalah eskalasi yang parah dan berbahaya. Kemampuan pertahanan dan ofensif kami berada pada tingkat kesiapan tertinggi menjelang serangan besar-besaran dari Iran ini, kata juru bicara militer Israel Laksamana Daniel Hagari. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang jet resminya lepas landas tak lama setelah serangan dimulai, menyusun kabinet perang di markas militer di Tel Aviv. Militer Israel mengatakan siren akan berbunyi di daerah manapun yang terancam dan pertahanannya siap menghadapi drone yang dikatakannya bersifat eksplosif. Kami biasanya memiliki waktu sekitar 20 detik untuk sampai ke tempat perlindungan ketika rudal datang. Di sini peringatan datang beberapa jam sebelumnya. Hal ini tentu saja meningkatkan tingkat kecemasan di kalangan masyarakat Israel, kata Nir Duvori, koresponden Channel 12 di Israel. Anak-anak ini adalah anak-anak kita. Negara Israel tidak akan dan tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Tanggapan kita akan segera muncul dan akan tegas, ungkapnya. Puluhan warga Majdal Syams memprotes kunjungan Netanyahu yang dilakukan setelah pemakaman korban terakhir pada hari Senin.
Sementara ratusan pria dan perempuan warga Druze hadir untuk menghadiri pemakaman tersebut, lapor seorang jurnalis AFP. Banyak penduduk Majdal Shams menolak kewarganegaraan Israel sejak Israel merebut dataran tinggi Golan dari Suriah pada 1997. Pada Sabtu, sebanyak 12 anak berusia antara 10 dan 16 tahun tewas setelah sebuah roket yang diluncurkan dari Lebanon menghantam lapangan sepak bola di kota Majdal Shams, tempat mereka sedang bermain. Kota tersebut dihuni oleh komunitas Druze Arab. Menurut militer Israel, roket yang mengenai mereka adalah roket buatan Iran dengan hulu ledak seberat 50 kg. Mereka juga menambahkan roket tersebut diluncurkan oleh kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah. Hizbullah yang sering terlibat dalam bentrokan lintas perbatasan dengan pasukan Israel sejak Perang Gaza dimulai pada awal Oktober, menolak bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun, mereka mengklaim telah melakukan beberapa serangan terhadap posisi militer Israel pada hari yang sama. Hizbullah mengatakan bahwa tindakannya terhadap pasukan Israel adalah untuk mendukung warga Palestina di Gaza dan sekutunya, kelompok militan Hamas. Sebuah roket yang menghantam lapangan sepak bola di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel menewaskan 12 orang, termasuk anak-anak, pada Sabtu. Otoritas Israel menuduh Hizbullah bertanggung jawab atas serangan tersebut dan bertekad akan memberikan hukuman berat kepada kelompok Lebanon yang didukung Iran tersebut. Hal ini terjadi saat Israel mempertimbangkan responnya terhadap serangan roket dari Lebanon pada akhir pekan lalu yang menewaskan 12 anak dan remaja di sebuah kota di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Serangan pada hari Senin tampaknya bukan merupakan respon Israel terhadap serangan mematikan pada akhir pekan lalu, melainkan lebih merupakan pertempuran rutin. Menurut media pemerintah Lebanon, pada hari yang sama 2 orang terluka dalam serangan terpisah di Lebanon Selatan. Militer Israel belum mengomentari laporan tersebut. Sejak 8 Oktober, kekerasan telah berkobar di perbatasan antara pasukan Israel dan Hizbullah. Militer Israel mengatakan bahwa serangan akhir pekan di Majdal Shams itu merupakan menandai serangan paling mematikan terhadap warga sipil di Israel atau di wilayah yang dikuasai Israel sejak 7 Oktober, yang meningkatkan kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas. Israel menuduh Hizbullah atas serangan roket ke Majdal Shams pekan lalu, namun Hizbullah dalam sebuah langkah yang jarang terjadi membantah berperan. Aksi protes anggota minoritas Druze atas kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke lokasi tewasnya 12 anak-anak dan remaja akibat serangan roket di lapangan sepak bola di desa Majdal Shams, dataran tinggi Golan, 29 Juli 2024. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji bahwa Israel akan mengambil tindakan tegas sebagai respons terhadap serangan roket yang menewaskan 12 anak. Hal itu diungkapkan Netanyahu ketika ia mengunjungi lokasi serangan mematikan di dataran tinggi Golan, Senin. Seperti semua warga negara Israel, dan saya kira seperti banyak orang di seluruh dunia, kami sangat terkejut oleh pembunuhan mengerikan ini, kata Netanyahu di lokasi serangan, menurut pernyataan dari kantornya.